Sebenarnya untuk membedakan sangat mudah. Bedane dukun karo ruqyah. Apa bedanya? Kalau ruqyah menika membaca ayat-ayatnya kedengaran, seru. Nek dukun komat kamit. Nah, dukun komat kamit. Nek ruqyah terdengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim terdengar. Kalau dukun tidak kedengaran ya. Tapi dia bacaannya tidak kedengaran. Kemudian kalau peruqyah itu tidak mampu melihat bangsa jin. Jadi ditanya, "Sik nempel tenggen kula niku napa tat?" Nah, aku ya ora ngerti. Ah berarti dia peruqyah. Saya hanya melihat ciri-ciri koyone iki le nyakar-nyakar iki koyone macan iki. Nah, maka dia mesti peruqyah yang benar. Tapi kalau kemudian dia mengatakan, "Saya kena apa ini?" Dalam tubuhmu itu ada harimaunya. Yang satu itu maung bodas dari Sunda. Nah, yang satu itu macan tutul saka lereng Merapi. Lah nek nong gegermu sing kaya abot kuwi Mbah Petruk. Nah, maka yang melihat seperti itu jelas itu dukun. Ya, ustadz atau peruqyah tidak bisa melihat jin. Kemudian yang ketiga, bedanya lagi, ruqyah tidak akan bertanya tentang hari lahir, tidak akan bertanya neton. Kalau dukun biasanya tanya, netunnya apa? Nah, hari lahirnya apa? Kalau peruqyah paling banter tanya namanya siapa. Nah, itu peruqyah. Loh kok takon jenenge kenapa? Nanti nek kesurupan le nyadarke kan diceluk jenenge. Nah, jadi paling banter tanya sebelum ruqyah, asmane sinten? Kula Heri. Nah, begitu di ruqyah ternyata kok nguling-nguling macam-macam toh, gedabikan. Ini ilustrasi loh Mas Heri. Nah, maka cara menyadarkannya panggil Mas Heri sadar gitu kan. Nah, tapi tidak perlu ditanya netune apa Mas. Nah, setu kliwon. Nah, jam piro? Esuk apa sore? Nah, bar subuh. Oh iya, aman. Nah, misalnya omong ngono kuwi ya berarti dukun. Wah, iki anu iki. Sadurunge maghrib, wah wingit iki. Nah, maka ini ciri khas dukun. Kemudian ustadz itu tidak sakti. Jadi ustadz tidak sakti, ora iso nerawang. Nek mengatakan mengke kula terawang saking dalem. Nah, maka itu jelas dukun. Karena ustadz tidak bisa nerawang. Nganggo terawang-terawangan barang dukun. Ustadz tidak bisa memindahkan penyakit dari jarak jauh. Peruqyah tidak bisa. Dipindah di kelapa tidak bisa peruqyah. Dukun pun ora iso saja nih. Ya mong ya. Maka kalau ada yang model begitu niku jelas dukun. Apalagi bedanya? Ustadz tidak minta syarat yang aneh-aneh. Kalau dukun minta syarat si aneh-aneh. Contohnya tadi nyembeli hewan. Kemudian apa lagi? Balik-balik ayat Al-Qur'an. Harus ada yang digantung, ada yang ditimbun dan seterusnya. Kalau ruqyah tidak pakai yang semacam itu. Gampangan nek pengen tahu dia dukun atau bukan, kasih pertanyakan jebakan. Nah, apakah jenengan bisa melihat yang nempel di tubuh saya? Kalau dia bilang bisa, dukun. Nah, jadi pertanyaan jebakan. Tanya saja misalnya, apa bisa memindahkan penyakit? Kalau dia bilang bisa, dukun. Tanya saja kepadanya, apakah bisa mengetahui sesuatu dengan mata batin? Kalau dia bilang bisa, maka dukun. Jangan bilang jenengan dukun. Boten. Jadi kasih pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Apakah Bapak kebal bacok? Oh iya, ini biar latihan nih. Nah, wes diisi. Nah, gotri misalnya. Nah, ini berarti dukun. Karena peruqyah itu tidak kebal. Peruqyah tidak kebal. Baik, niku ya sekilas tentang perbedaan dukun sama peruqyah. Wallahu a'lam bishawab.